Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maya Julianti, mahasiswi UNSS Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membuat video interaktif pembelajaran PAI dengan materi tayamum. Video interaktif pembelajaran PAI ini dibuat sebagai bentuk tugas akhir perkuliahan mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Rikel Saputri, MPD. Yuk mari sama-sama kita lihat videonya. Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang pertama, peserta didik harus memahami makna tayamum, kapan tayamum diperbolehkan, dan apa saja syarat-syaratnya. Kedua, peserta didik harus mampu melakukan tayamum dengan benar. Ketiga, peserta didik diharapkan dapat menerapkan tayamum ketika tidak ada air atau tidak diperbolehkan menggunakan air. Dan yang keempat, menumbuhkan kesadaran tentang kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih tayamum itu? Tayamum adalah cara bersuci dalam Islam yang dilakukan dengan mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu sebagai pengganti wudhu atau mandi ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Selanjutnya yaitu sebab-sebab tayamum. Penyebab diperbolehkannya tayamum adalah yang pertama karena tidak adanya air yang memenuhi syarat kesucian dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak mendapatkan. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan bertambah sakitnya. Yang ketiga, adanya air diperlukan untuk yang lebih penting. Adapun syarat-syarat tayamum yaitu menggunakan debu yang suci yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Kemudian mengusap wajah dan kedua tangan, terlebih dahulu menghilangkan najis, telah masuk waktu sholat, dan yang terakhir tayamum hanya untuk sekali sholat fardu. Fardu tayamum. Yang pertama yaitu niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Adapun niatnya yaitu nawaitu tayammuma listibahati sholati fardalillahi ta'ala, yang artinya aku niat tayamum agar diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, memindahkan debu dari tempatnya ke wajah. Ketiga, mengusap muka dengan debu dengan sekali usapan. Keempat, mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu dengan sekali usapan. Dan yang terakhir yaitu tertib atau berurutan, yaitu urut di antara kedua usapan tersebut, wajah dahulu kemudian kedua tangan. Selanjutnya yaitu sunnah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan untuk membaca basmalah sebelum melakukan tayamum, seperti halnya ketika akan berwudu. Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Setelah menepukkan tangan ke debu, disunahkan untuk mengusap anggota tubuh bagian kanan terlebih dahulu sebelum bagian kiri. Yang ketiga, menipiskan debu. Setelah menepukkan tangan ke debu, disunahkan untuk meniup debu yang menempel di telapak tangan agar tidak terlalu banyak debu yang menempel. Tayamum juga begitu mudah. Baik, kita akan coba praktekkan. Siapkan situ. Tayamum dulu. Untuk tayamum, saya pakai jam dulu biar praktek semua. Untuk tayamum, debunya bukan secangkul, hanya segini saja. Segini saja, segini saya cukup. Diratakan begini. Sudah merata, sekiranya cukup untuk telapak tangan. Untuk mengusap wajah tidak harus lepas ini jari, ini. Tapi ini ya, bagian ini lepas, kacamata lepas. Kopiah dilepas karena biar dikit gini. Nah, supaya ini bagian yang harus dibasuh saat wudhu diusap. Nah, begini. Waktu mau menempukkan ini nggak apa, ada cincin nggak ada masalah karena yang diusap adalah wajah. Begini, sudah selesai. Sunnahnya dibeginiin biar nggak terlalu banyak debunya. Setelah itu sudah niat sini. Waktu begini tuh niat. Aku niat tayamum sudah ada di sini untuk sholat. Kemudian setelah itu hendaknya niat itu tetap ada sampai mengusap. Kalau ternyata lupa dipanggil oleh orang lupa, terputus niatnya, tinggal ngulang niat saja waktu mengusap wajah sambil niat. Aku niat tayamum. Begini saja, ya, diusapkan.
Ini. Jangan dilepas tangannya. Jadi jangan dilepas. Ditempelkan sampai selesai. Sudah cukup. Baru sekarang kita akan mengusap tangan kita. Kalau tangan dilepas ini ya, karena yang akan diusap adalah tangan. Kalau ada cincinnya tidak sah. Karena debunya terhalang. Dilepas. Dilepas. Oke? Gini. Nah. Gini. Debu ini lagi dipakai nggak apa-apa. Kemudian ini. Gambarnya telapak tangan dibagi dua. Separuh telapak tangan kiri ini untuk bagian bawah, ketemu ujung jemari ke ujung jemari. Jangan dilepas, selagi nempel jangan dilepas sama sekali. Kalau dilepas harus menepuk debu yang baru lagi, jangan dilepas. Bawah, hadap ini. Kemudian setelah itu, ini perut telapak tangan dibelak gini. Terus begini. Ketemu ujung sini. Ujung jemari ke ujung jemari, ujung ibu jari, ujung jari. Sudah selesai. Sebelahnya ini kan tidak kesentuh tadi, kan gini. Ini nggak kesentuh kan? Ini aman. Ini untuk mengusap tangan bagian kiri, begini. Separuh, separuh, separuh. Ini, puter, ujung jemari, selesai. Nggak pakai gaya seni-seni gitu juga boleh, anggap saja begini deh. Oh ini juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan dilepas waktu. Jangan lepas, ini jangan diganggu, ini yang di telapak ini jangan diganggu. Ini gini, ini nggak kena kan? Ini nggak kena sama sekali. Jadi waktu kita begini gini, ini boleh, gini juga boleh. Yang penting waktu kita ngusap jangan dilepas. Sebab kalau dilepas dan ini belum sempurna, kita harus ngambil lagi debu baru lagi. Selesai. Ini adalah tayamum. Sudah bisa sholat. Baik. Ini debu tayamum bukan mustakmal. Yang mustakmal itu yang rontok. Ini bisa dipakai 1000 orang. Ada lagi satu tayamum di sini. Yang terakhir yaitu batalnya tayamum. Yang pertama, segala yang membatalkan wudhu. Setiap perkara yang membatalkan wudhu seperti keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur, hilangnya akal, bersentuhan kulit dengan lawan jenis tanpa penghalang, dan lain-lain juga membatalkan tayamum. Yang kedua, melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Jika seseorang bertayamum karena tidak menemukan air, maka tayamumnya batal. Jika kemudian menemukan air sebelum melaksanakan sholat, namun jika sudah terlanjur sholat, sebagian ulama berpendapat bahwa tayamumnya tidak batal dan tidak perlu mengulang sholat. Yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari Islam. Keluar dari agama Islam meskipun hanya sebentar membatalkan tayamum. Kesimpulannya yaitu, tayamum adalah ibadah bersuci dalam Islam yang dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau karena kondisi tertentu yang menghalangi penggunaan air. Tayamum dilakukan dengan cara mengusap wajah dan tangan menggunakan debu atau tanah yang suci. Tayamum adalah bentuk keringanan atau ruksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umat Islam untuk tetap bisa menjalankan ibadah meskipun dalam kondisi sulit. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.